Setiap tahun, 5 penyakit infeksi baru muncul di sekitar kita. 3 diantaranya bersifat zoonosis atau penyakit pada hewan yang ditularkan kepada manusia. Peningkatan populasi penduduk, urbanisasi, kerusakan ekologi, hingga perubahan iklim dan cuaca menjadi penyebab utama ancaman penyakit global terus berkembang. Salah satunya penyakit flu burung pada tahun 2003. Angka kematian penyakit avian influenza atau flu burung di Indonesia tercatat yang paling tinggi di dunia. Meski angka ini terus menurun secara signifikan dalam 10 tahun terakhir, namun tak ada yang dapat menjamin bila wabah ini tidak akan berkembang lagi. Bila tidak segera dicegah, penyakit baru yang ditularkan dari hewan kepada manusia lainnya dapat masuk ke Indonesia. Pada tahun 2006, Kementerian Pertanian didukung oleh Badan Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID mengembangkan badan khusus untuk membantu pencegahan dan pengendalian potensi penyebaran penyakit hewan yang menular pada manusia, khususnya pada hewan ternak di Indonesia. Kementan, FAO, dan USAID akan terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungan, hewan, dan manusia secara menyeluruh. Kerjasama ini diharapkan dapat menekan ancaman penyakit baru yang ditularkan dari hewan kepada manusia atau zoonosis, khususnya di Indonesia. Pemirsa, kesehatan makhluk hidup di muka bumi ini saling berkaitan erat kalau kita berbicara khusus mengenai zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia maupun juga manusia kepada hewan. Contoh paling fenomenalnya adalah penyakit flu burung yang sampai saat ini masih harus terus kita waspadai. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia didukung oleh Badan Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dan juga Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID berusaha untuk mencegah dan juga membasmi ancaman penyakit global ini. Yang pasti ini diperkuat dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 untuk meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespon penyakit global yang juga sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 17 Juni lalu. Hari ini 26 Agustus kita merayakan Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bagaimana kemudian pemerintah melalui Kementerian Pertanian berusaha untuk memastikan kesehatan hewan di muka bumi Republik ini? Saya sudah bersama dengan Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hewan Fajar Sumping Caturasa PhD. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Dan juga ada penasihat teknis kesehatan hewan FAO, Dr. Hewan Eli Sawitri Siregar. Apa kabar, Bu? Baik, Tantri. Dan juga Atase Kesehatan Kedubes Amerika Serikat, Bapak William Slater atau Pak Bill. Apa kabar, Pak Bill? Baik, terima kasih. Saya bisa lihat dari senyumnya Bapak Ibu bahwa hari ini berarti penyakit ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan manusia bisa ditangani. Tapi saya akan tanya ke Pak Fajar terlebih dahulu. Zoonosis. Apa sebetulnya itu, Pak? Singkat. Ya, jadi zoonosis itu adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, di antaranya contohnya misalnya tadi sudah disebutkan ya, ada penyakit avian influenza atau dikenal juga di masyarakat dengan flu burung, betul. Ya. Kemudian ada rabies atau anjing gila. Ya. Juga ada penyakit antrak. Nah, ini sangat berbahaya karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas kontak antara manusia dengan hewan. Betul. Tetapi kalau hewan ini membawa penyakit yang bisa menular ke manusia, ini sangat berbahaya. Contohnya saja misalnya avian influenza atau flu burung. Ya. Itu kalau manusia dekat dengan ayam atau unggas yang terkena penyakit flu burung, dia bisa tertular. Ya. Pak, fenomenanya untuk di Indonesia seperti apa ya? Jadi sebenarnya di Indonesia ini karena kita negara tropis, jadi penyakit ini selalu ada ya. Kuman-kuman dan virus hidup sepanjang tahun. Nah, sehingga memang di beberapa daerah ada penyakit-penyakit yang sifatnya zoonosis. Ya, contohnya avian influenza masih ada di beberapa daerah. Ya. Juga rabies. Ya. Nah, ini penyakit ini harus kita kenal, harus kita kenali untuk kita bisa menghindarkannya. Secara umum kasus penyakitnya sudah jauh menurun. Contohnya avian influenza yang dulu pada tahun 2003 mulai masuk itu banyak unggas mati ya, sampai jutaan. Nah, saat ini sudah
hampir tidak didengar lagi ada kasus avian influenza, apalagi flu burung pada manusia. Oke, ini juga bisa dikatakan salah satu yang bisa mengatasi itu adalah dengan kerjasama dengan Betul. lembaga-lembaga internasional seperti FAO maupun juga USAID. Bu Eli, kenapa kemudian tergerak untuk masuk dan bekerja sama untuk mengatasi zoonasi di Indonesia? Awalnya kenapa? Karena Indonesia pada waktu itu baru terserang oleh penyakit avian influenza atau flu burung. Ya. Dan kapasitas petugas masih belum optimal. Ya. Oleh karena itu ada pelatihan yang dilakukan bersama dengan pemerintah, dan kalau tidak ditangani dengan baik akan terjadi kerugian peternak maupun dampak terhadap pasokan pangan. Oke, Pak Bill, apakah itu juga alasan yang sama kemudian mau bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan kesehatan hewan dan manusia ini? Terima kasih Bu Tan Sri. Pertama, mohon maaf jika bahasa Indonesia saya belum begitu bagus. Saya juga mau mengucapkan selamat Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Menjawab pertanyaan tadi, saya yakin kita semua tahu tentang pandemi flu burung di Indonesia. Sampai saat ini 167 orang Indonesia meninggal karena flu burung. Jumlah tertinggi di dunia. Indonesia juga mengalami kerugian ekonomi hingga lebih dari 4 triliun rupiah. Banyak peternak Indonesia kehilangan usahanya. Bahkan 2/3 penyakit menular yang menyerang manusia itu berasal dari hewan. Bersama dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika, dan FAO melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID di mana saya bekerja, telah bekerja sama sejak 2006 tahun untuk mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan penyakit zoonosis ini dengan lebih baik sebelum dapat membahayakan manusia. Terima kasih. Oke, 13 tahun bukan waktu yang singkat. Nanti akan saya tanyakan detail-detail lagi seperti apa sih kerjasama yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pada tahun 2003, penyakit flu burung mengguncang Indonesia. Para peternak pun harus berjuang keras untuk bertahan, karena tak sedikit dari mereka mengalami kerugian akibat jutaan unggas mati. Pada waktu itu, kami pun masih kebingungan apakah penyakit dari yang dialami oleh ayam-ayam kami. Dan ternyata peternak-peternak di lingkungan sekitar kami juga ternyata mengalami hal serupa. Penurunannya mungkin lebih dari 50% dari produksi, dan hal itu sangat merugikan kami. Melalui kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, serta Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID, penyakit flu burung pun berhasil dikendalikan. Dari berbagai informasi yang saya peroleh, bahwa ada beberapa peternak di daerah di sekitar sini yang sudah menerapkan biosecurity 3 zona. Banyak yang bisa dimodifikasi ya, jadi tidak harus mengeluarkan banyak biaya, dan saya kira kalaupun ada biaya yang perlu dibutuhkan, yang perlu dikeluarkan untuk implementasi biosecurity itu, saya kira akan cukup sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Pemirsa, Anda kembali, saya masih bersama dengan Pak Fajar, Ibu Eli, dan juga Pak Bill. Tadi menarik videonya adalah testimoni bagaimana kemudian merasakan betul-betul kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan lembaga-lembaga internasional. Saya akan ke Bu Eli terlebih dahulu. 13 tahun tadi saya katakan bukan waktu yang singkat, sebelum jeda tadi saya katakan bukan waktu yang singkat, tapi kemudian apa sih detailnya yang sudah dilakukan Bu Eli sebetulnya? Kalau kita berkaca misalnya dengan yang paling fenomenal, flu burung. Baik, dalam peningkatan kapasitas itu terkait antara lain adalah penguatan KIE,
komunikasi, informasi, edukasi. Selanjutnya penerapan biosecurity. Biosecurity itu adalah usaha atau upaya agar kuman penyakit tidak masuk ke dalam peternakan. Dilanjutkan dengan pengebalan unggas yaitu vaksinasi. Selanjutnya di samping on farm atau di peternakan atau di hulu, di hilir juga ada kegiatan-kegiatan pendampingan di pasar-pasar percontohan agar tidak merugikan pedagang, tidak merugikan pembeli. Di samping itu ada lagi yang disebut dengan monitoring atau surveillance. Pengambilan sampel-sampel dari unggas maupun dari lingkungan diperiksa di laboratorium dan dideteksi penyakit apa sehingga bisa ditangani dengan cepat. Untuk yang laboratorium khususnya ada yang disebut dengan IVM online, adalah jejaring antar laboratorium untuk memonitor virus yang bersirkulasi di lapangan. Kami bersama dengan pemerintah tetap mendukung upaya kerjasama lintas sektor. Sektor kesehatan masyarakat, sektor kesehatan hewan, sektor kesehatan lingkungan dan satwa liar. Iya. Pak Fajar, kita tuh sebetulnya punya puskeswan kan ya? Ya, Pusat betul. Kesehatan Hewan. Ada di seluruh provinsi? Ya, jadi di semua provinsi, 30 provinsi ada yang namanya pusat kesehatan hewan. Pusat kesehatan hewan ini posisinya ada di kecamatan. Ini merupakan garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada peternak dan masyarakat. Nah, diharapkan dalam hal ini peternak dan masyarakat itu berkonsultasi ya, memanfaatkan keberadaan puskeswan itu, berkonsultasi atau yang lebih penting lagi melaporkan apabila ada hewan yang mati mendadak atau ada hewan yang menunjukkan gejala sakit begitu. Ini sebagai langkah pertama untuk nanti bisa segera ditindaklanjuti agar penyakit tersebut tidak menular ke manusia. Jadi itu perpanjangan tangannya sebetulnya. Betul ya, jadi perpanjangan tangan dari pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pak Fajar, ini ada pemetaannya. Misalnya ada daerah yang memang diprioritaskan, daerah yang paling berbahaya, daerah yang paling banyak korbannya dan lain sebagainya. Jadi ada daerah-daerah yang high risk disebutnya. High risk itu di mana daerah tersebut misalnya jumlah ternaknya padat ya. Misalnya daerah yang banyak populasi unggasnya tinggi itu berarti berisiko tinggi terhadap penyakit avian influenza. Dan itu biasanya yang menjadi daerah yang high risk juga adalah daerah di mana masih ada kejadian penyakit tersebut di sana. Tapi juga ada yang daerah yang high risk yang bebas tetapi berbatasan dengan daerah yang sedang ada kasus penyakit. Nah, di sini yang penting adalah kita bisa mengetahui supaya tidak terjadi lalu lintas dari hewan-hewan yang di daerah tertular ke daerah yang bebas. Oke, baik. Ketika terjadi wabah, ini kan dampak yang paling besar menurut saya juga ekonomi. Iya. Itu yang terdampak besar. Jadi saya akan tanya ke Pak Bill, sebetulnya sampai seberapa besar dampak ekonominya ketika kemudian wabah ini tidak sama-sama kita tanggulangi? Terima kasih Ibu Tantri. Asia Tenggara kehilangan miliaran dolar dalam merespons pandemi flu burung. Sedangkan biaya untuk pencegahan jadi jauh lebih rendah. Selama 13 tahun terakhir, pemerintah Amerika telah menginvestasikan lebih dari 130 juta dolar melalui USAID bekerja bersama pemerintah Indonesia dan FAO untuk mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan penyakit ini dengan lebih baik. Saat terjadi wabah, penyakit sektor pariwisata, perdagangan, dan ketahanan pangan akan terdampak. Komitmen Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan penyakit adalah elemen penting untuk mencapai ketahanan kesehatan di Indonesia, Asia, dan di tingkat global. Kata kuncinya adalah tindakan pencegahan. Berarti selain pemerintah dan juga lembaga internasional, masyarakat yang paling penting untuk diajak karena mereka yang kesehariannya bisa juga mendukung tindakan pencegahan ini. Nanti akan kita tanyakan lebih lanjut apa yang bisa masyarakat lakukan atau kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk membantu kesehatan di muka bumi ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Di Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu hari ini 26 Agustus, mari kita sama-sama berjalan bersama-sama termasuk juga masyarakat Indonesia. Tapi saya akan ke Bu Eli dan juga Pak Bill. Ini kalau kita berbicara mengenai penyakit zoonosis ini kan elemennya banyak, kompleks sebetulnya. Siapa yang harus terlibat sebetulnya, Bu Eli? Banyak pihak yang terlibat sebetulnya. Lintas sektor sudah pasti, dari pusat sampai ke daerah pasti. Kemudian kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat peternakan melalui asosiasi, asosiasi peternakan. Juga perlu bekerjasama dengan akademia. Jadi itu secara total kerjasama itu diperlukan. Oke. Pak Bill punya catatan yang sama atau sebetulnya Pak Bill siapa sebetulnya yang harus bergandengan tangan? Terima kasih, Bu. Saya mau bicara sedikit tentang inisiatif penting di tingkat global yaitu Global Health Security Agenda GHSA. GHSA dimulai sejak tahun 2014 dan sekarang telah memiliki lebih dari 64 negara anggota termasuk Indonesia. Tujuan utama GHSA adalah untuk menciptakan dunia yang sehat dan aman dari ancaman penyakit menular dengan pendekatan lintas sektor, di mana sektor kesehatan manusia harus bekerja sama dengan sektor kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan di tingkat nasional Kemenkes, Kemenkenan, KLHK, Kemenko PMK dan BNPB harus bekerja bersama dengan mitra internasional, swasta, masyarakat, sehingga terjadi interkoneksi antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Di samping itu, adanya instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun ini tentang kerjasama lintas sektor untuk mencegah dan mengendalikan bencana wabah penyakit adalah bukti kepemimpinan Indonesia dalam implementasi One Health. Amerika bangga dapat terus bermitra dengan Indonesia untuk memastikan ketahanan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih atas komitmen ya Pak Bill. Terima kasih. Tapi ini masyarakat Indonesia sendiri sebetulnya juga yang paling bertanggung jawab juga kan ya Pak Fajar. Andilnya juga harus kuat. Masyarakat umum apa yang bisa dilakukan? Kita setelah masuk ke dalam era otonomi daerah, kita harus mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan program-program nasional ini dari tingkat pusat ke provinsi, kemudian ke kabupaten, bahkan sampai ke masyarakat. Di sini bagaimana kita bisa menyampaikan pengetahuan atau prosedur-prosedur dan sebagainya kepada masyarakat. Tingkat RT RW bahkan sampai gitu ya, ke Pak? tingkat RT RW ya. Jadi melalui puskeswan tadi, mulai dinas-dinas yang ada di daerah. Nah, sehingga masyarakat ini bisa memperoleh pengetahuan yang memang bisa mereka ikut berpartisipasi di dalam baik itu mencegah, mengendalikan dan memberantas penyakit hewan menular strategis atau penyakit hewan tadi yang zoonosis tadi. Ya, okay. Tapi sebetulnya rencana aksi dari Kementerian Pertanian dalam hari ini mewakili pemerintah tentunya apalagi sih Pak untuk penyakit zoonosis ini? Ya, ada beberapa program dan kegiatan yang nantinya ke depan yang harus kita hadapi ya, harus kita laksanakan. Tadi di samping mengkoordinasikan program-program sampai ke tingkat masyarakat, kemudian bagaimana memberdayakan masyarakat, mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan semua fasilitas yang ada disediakan seperti misalnya berkonsultasi ke puskeswan, kemudian melaporkan penyakit dan sebagainya. Nah, ini ada program-program lainnya yang sifatnya sangat teknis ya, seperti misalnya peningkatan kapasitas laboratorium. Karena tidak semua penyakit hewan itu bisa dilihat secara kasat mata. Sehingga laboratorium bisa melakukan surveillance dengan baik, bisa mendeteksi dengan cepat, kemudian melaporkan dengan benar, dan sehingga bisa direspon dengan baik ke depannya. Tapi dari pengalaman Bapak sampai sejauh ini, masyarakat sebetulnya aware tidak sih?
Saya kira masyarakat sudah mulai menyadari ya, karena apalagi sekarang tren untuk memelihara hewan, tren untuk berdekatan dengan hewan itu sudah menjadi salah satu bagian kebutuhan masyarakat saya kira saat ini. Jadi sebetulnya mereka sudah melangkah bersama-sama, maksudnya Betul. dalam artian aware juga, Iya. mau diajak untuk bekerja sama, Ya, saya kira seperti itu. tinggal kerjasamanya ditingkatkan kembali. Iya. Apa catatan pentingnya Pak? Apalagi yang dirasa kurang? Saya kira mengkomunikasikannya dengan masyarakat ini memang perlu ada strategi-strategi khusus ya. Karena di setiap daerah mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda pada saat mereka dalam kondisi misalnya sedang ada wabah penyakit, tentunya mereka agak sedikit panik. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan ke mereka supaya mereka tidak panik tetapi bisa dengan benar melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan bagaimana caranya, prosedurnya begitu ya. Kemudian juga di daerah-daerah yang mungkin aman-aman saja tapi sebenarnya mereka juga harus waspada begitu seperti itu. Misalnya Pak? Misalnya begini, di daerah yang memang berdekatan dengan daerah yang sedang ada wabah penyakit itu kan berisiko tinggi sebenarnya walaupun dia belum tertular. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan surveillance dan kemudian masyarakat diperingatkan hati-hati di tetangga ini sedang ada masalah. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan gejala ada hewan yang mati mendadak supaya segera lapor seperti itu. Nah, inilah mengkomunikasikan inilah saya kira yang unik ya. Setiap daerah berbeda-beda karena ada yang melalui Kebutuhannya juga beda-beda ya Pak? betul ya, ada yang melalui tokoh masyarakat, ada yang tokoh agama misalnya, ada melalui tokoh pendidikan dan sebagainya. Ini yang unik saya kira. Oke, baik. Pak Fajar terima kasih banyak. Bu Eli terima kasih. Pak Abdul terima kasih. Selamat bekerja untuk Indonesia. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sama-sama kita jaga kesehatan makhluk hidup di muka bumi ini, terutama juga jaga ternak, jaga kesehatan Indonesia.